Ya, kita mulai lagi pertemuan kita yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore mahasiswa sekalian. Kita lanjutkan lagi pertemuan kita satu hari satu ini, pertemuan yang kedua. Ya, nanti ya saya mintakan juga seperti tadi, ya si Wina atau yang lain juga boleh, tapi ya kalau si Wina bisa ya lanjut aja. Dia udah ada ini. Ya, Pak. Ya udah ada si Wina oleh Pasal. Oke. Nah, mata kuliah kita hari ini ya berkaitan dengan membicarakan latar belakang mata kuliah Metafisika Ketuhanan yang Maha Esa menjadi mata kuliah wajib di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Nah, tadi kita telah, bentar ya. Ya, nanti ini materinya saya akan kirim kepada kalian ke apa? Ke dalam WA grupnya. Materinya sudah kelihatan ya? Ya, latar belakang. Implementasi nilai-nilai luhur dari sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, belum mengena sasarannya. Meskipun banyak kita memiliki pengetahuan dan keilmuan yang tinggi dalam hal Pancasila, namun dalam hal implementasinya terhadap nilai-nilai Pancasila tersebut belum menjadi hal yang nyata. Dalam rangka menghadapi era globalisasi yang dengan kecanggihan teknologi yang instan, kini kita harus berpikir lebih hebat dalam rangka menjawab perilaku anak bangsa yang mengalami degradasi moral yang sangat mengkhawatirkan. Jika dibiarkan terus, maka lambat laun persatuan dan kedamaian di Negara Kesatuan Republik Indonesia akan terancam. Untuk menanamkan nilai-nilai luhur dari Pancasila tersebut, pemerintah di masa Orde Baru membuat Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila atau P4 atau yang disebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa merupakan sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pemerintah pun membentuk lembaga negara yang bernama BP7, Badan Pembinaan Pendidikan, Pelaksanaan, Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila, BP7, adalah sebuah lembaga negara Indonesia pada masa Orde Baru yang mengkoordinasi pelaksana pendidikan, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Sebuah pendidikan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan pada masa itu. Badan ini dibentuk melalui keputusan Presiden nomor 10 tahun 1979 oleh Presiden Soeharto dan dibubarkan melalui keputusan Presiden nomor 27 tahun 1999 oleh Presiden B.J. Habibie. Dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis, dan terpadu. Pada 19 Mei tahun 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Universitas Pembangunan Pancabudi melalui mata kuliah khusus universitas yaitu Metafisika merasa turut terpanggil untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut dengan menamakannya mata kuliah Metafisika Ketuhanan yang
Maha Esa. Meskipun banyak masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan dan keilmuan yang sangat mapan dan baik terhadap nilai-nilai luhur Pancasila, namun hanya sebatas pengetahuan akal saja, belum sampai menembus di bidang kerohaniannya yang metafisika. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan Profesor Dr. Haji Kadirun Yahya dalam sebuah sinopsisnya mendarah dagingkan Pancasila pada jiwa bangsa. Beliau menyatakan, walaupun mereka mengaku telah bertakwa karena katanya telah melaksanakan segala suruh dan telah menghentikan segala cegah, tetapi mereka melupakan salah satu syarat pokok yang paling penting dari semua ibadat, dari semua rukun Islam, dari semua rukun iman, yaitu bahwa semua ibadah harus dilaksanakan atas dasar hati yang benar-benar suci. Dan ini hanya dapat terwujud jika seluruh unsur fatal, seluruh gelombang setan, seluruh pengaruh angkara murka, hawa nafsu, dunia setan telah hilang lenyap sama sekali dari hati sanubari mereka. Sehingga meskipun kita punya pengetahuan dan keilmuan yang setinggi langit dalam hal mengelola perbendaharaan kitab suci dan pandai pula menceritakannya kepada umat, namun dalam praktik membersihkan hati nurani tersebut diperlukan suatu keilmuan khusus yang di Yayasan Profesor Dr. Kadirun Yahya ada pula tempat untuk praktiknya yang disebut training center atau iktikaf. Sekarang kita mau membicarakan ruang lingkup mata kuliah Metafisika Ketuhanan Yang Maha Esa. Ruang lingkup Metafisika Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi sejarah kepercayaan lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya yang terdiri dari animisme, dinamisme, dan aliran kebatinan yang didasari banyak unsur metafisik merupakan cikal bakal terbentuknya wadah sifat gotong royong yang suka hidup dalam kebersamaan. Kemudian masuk pada lingkup agama, baik membahas agama samawi yang terdiri dari agama Islam dan Nasrani, maupun non-samawi yang terdiri dari Hindu dan Buddha, serta Konghucu yang dirangkum dengan pola kehidupan di bawah satu naungan yang berwadahkan Pancasila yang fokus membahas sila pertama dari Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa dalam perspektif metafisika. Pengertian istilah. Metafisika dapat dikatakan sebagai suatu usaha sistematis yang membahas dalam mencari hal yang berada di balik fisika. Itu berarti usaha mencari prinsip dasar yang mencakup semua hal dan bersifat universal, yakni sebagai hal penyelidikan tentang Tuhan yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya, bisa juga dikatakan sebagai penyelidikan tentang dunia ilahi yang transenden. Ketuhanan yang Maha Esa adalah suatu pengakuan bangsa Indonesia terhadap adanya Sang Pencipta, penguasa alam, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara filosofis, paham ini telah disepakati oleh bangsa Indonesia, di mana mereka memiliki beragam kepercayaan, keyakinan dari akidah agama yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perbedaan akidah perlu diketahui oleh setiap penganut agama, agar jelas titik temu dan titik pisahnya, karena ketuhanan yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dari Pancasila menuntut agar bangsa Indonesia memeluk ajaran agama sesuai dengan pilihannya sebagai hak ajasinya
dan memiliki integritas yang tinggi, menerima perbedaan paham dan keyakinan atau akidah dari setiap warga negara. Kebersamaan dalam paham ketuhanan yang Maha Esa sebagai bangsa, namun berbeda dalam akidah kepercayaan yang akan menghasilkan sikap toleransi dalam beragama dan dapat bersatu dalam berbangsa dan bernegara. Sekarang kita akan menjelaskan tujuan mempelajari metafisika ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, memiliki wawasan yang luas terhadap ketuhanan yang Maha Esa, sehingga dapat menyadari posisinya sebagai makhluk yang diberikan mandat oleh Tuhan sebagai khalifah atau wakil Tuhan sebagai pengelola alam semesta. Bagi umat Islam, agar dapat menyadari perintahnya sesuai dengan apa yang dikatakan Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Yang saya baca terjemahnya saja. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Maksudnya sekalian, inilah materi yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Wina, udah di apa? Sudah, Pak. Udah, oke. Ini ada pesertanya, ada 43, 42 lah ya. Oke, saya kira demikian. Ya, nanti materinya akan saya kirim kembali ya ke WA grupnya. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.